Di tengah kota yang sudah jatuh ke suasana kiamat, seorang pemuda berambut coklat muda dipaksa berlutut sementara beberapa pria menahannya. Seorang wanita berkuncir tinggi mengambil paket stok miliknya dan menuntut agar semuanya diserahkan. Dengan kepala masih ditekan ke tanah, pemuda itu memprotes perampasan tersebut dan menuntut hak mereka mengambil persediaannya. Wanita itu tanpa ragu menjawab bahwa kiamat telah tiba, sehingga orang yang punya kuasa dan pengaruh bisa mengambil apa yang mereka perlukan. Baginya, pemuda yang tak berdaya itu hanyalah orang tak berarti yang boleh mencoba merebut kembali barangnya jika sanggup. Walau tubuhnya sudah lemah, pemuda itu masih mengulurkan tangan dan meminta persediaannya dikembalikan. Alih-alih mengembalikannya, wanita itu memainkan salah satu paket makanan sambil mengejek amarahnya sebagai kemarahan orang tak berdaya. Ia menegaskan bahwa pemuda itu tidak memiliki kemampuan dan hanyalah seorang lemah. Pemuda itu kemudian dibiarkan meringkuk di trotoar dekat area stasiun. Sementara para pria yang ikut mengeroyoknya menertawakan hidupnya sebagai penghuni basement dan menyebutnya sekadar umpan serta batu pijakan bagi orang lain. Masih belum menyerah, pemuda itu kembali meminta barangnya. Wanita berkuncir tinggi hanya menoleh dan mengejek ketidakpuasannya. Dalam keadaan babak belur dan berdarah, pemuda itu kembali direndahkan karena miskin dan tidak punya kekuatan. Wanita itu menertawakan impiannya mendekati perempuan cantik dan kaya, seolah orang seperti dirinya bahkan tidak pantas berharap. Penghinaan itu berubah menjadi ancaman yang lebih pribadi. Wanita tersebut mengatakan bahwa Yi sudah memilih saudaranya, melarang pemuda itu menginginkan sesuatu yang bukan miliknya, lalu mengancam akan memukulinya sampai mati hanya untuk hiburan mereka. Terbaring penuh amarah, pemuda itu meneriakkan dua nama, Lin Beiwei dan Liu Yi, dan bersumpah tidak akan membiarkan mereka lolos begitu saja. Ledakan dendam itu memicu sebuah antarmuka misterius. Sistem bernama Skumbak System mendeteksi nilai balas dendam ekstrim, mengikat dirinya pada pemuda tersebut, lalu menerbitkan 9.999.999.999 triliun Skumbak Credits yang dapat dipakai melalui Reveng Mall untuk dibelanjakan pada perempuan. Pemuda itu terpaku karena sistem semacam itu benar-benar muncul di hadapannya. Namun setelah baru saja dipermalukan, gagasan bahwa ia harus membelanjakan sesuatu pada perempuan justru membuatnya kesal karena terasa seperti kembali menjadi orang yang dimanfaatkan. Sistem segera menjelaskan mekanismenya, host dapat memancing perempuan materialistis, lalu nilai kemarahan yang mereka hasilkan akan ditukar menjadi kredit belanja dengan pengali 100 kali. Mendengar itu, pemuda tersebut langsung melihat kekuatan nyata dari saldo raksasa yang kini dimilikinya. Bonus pemula menambah keuntungan lain. Setiap kerugian yang pernah ditanggung host akan diganti dengan barang sejenis bernilai 100 kali harga pasar dan disimpan dalam personal space milik sistem. Memikirkan Lin Beiwei dan semua orang yang telah mempermalukannya, pemuda itu memutuskan memakai sistem ini untuk membalas mereka satu persatu. Saat ia masih berada di jalan, seorang wanita lain berambut merah panjang mendatanginya. Melihat pemuda itu duduk di sana, wanita tersebut langsung menyuruhnya pergi dan tidak menghalangi tempat itu. Wanita berambut merah itu mengira luka di tubuhnya hanyalah tipuan menggunakan saus tomat untuk meminta belas kasihan. Ia menegaskan tidak akan memberinya uang ataupun stok sedikit pun. Pemuda itu justru bangkit dan menanggapi sikap tersebut dengan tenang. Ketika wanita itu mengaku tidak punya apa-apa untuk diberikan, ia mengatakan bahwa hal itu bukan masalah. Ia kemudian mengeluarkan sebuah paket stok dan menyerahkannya kepada wanita berambut merah, bahkan menyebut pemberian itu sebagai hadiah karena suasana hatinya sedang baik. Reaksi kesal wanita itu langsung dibaca sistem. Ui akhirnya mengungkap namanya sebagai Chu Yao, nilai kemarahannya naik 32 poin dan dikonversi 100 kali hingga memberikan saldo belanja 3.200. Setelah melihat sistem benar-benar bekerja, pemuda itu makin yakin. Ia menambah tumpukan stok untuk Chu Yao sambil bercanda bahwa wajahnya yang cantik layak mendapat lebih banyak. Chu Yao mulai goyah karena pemuda yang tampak miskin itu justru memberikan begitu banyak stok. Afeksinya bertambah 10 poin dan Goddess strategi mode aktif. Jika host memilih mengejarnya hingga 100 poin afeksi, conquest dianggap berhasil dan pengeluaran sumber daya maupun kredit terkait akan dikembalikan ke personal space host. Pemuda itu terkejut karena sistem bahkan memiliki jalur conquest seperti misi sampingan. Di belakangnya, Chu Yao masih memastikan apakah seluruh stok yang ia pegang benar-benar diberikan kepadanya. Pemuda itu mengiyakan dan menyuruh Chu Yao kembali jika stok tersebut habis. Ia lalu memberi petunjuk menuju tempat tinggalnya di basement, lantai pertama bawah tanah, keluar lift belok kiri, pintu ketiga, agar Chu Yao tidak salah mengetuk malam nanti. Kemurahan hati itu membuat afeksi Chu Yao bertambah 20 poin lagi. Sambil memeluk tumpukan stok,
Ia mulai memandang pemuda tersebut sebagai pria dermawan yang jauh lebih menarik daripada kesan pertamanya. Ketika pemuda itu beranjak menuju lift, sistem memperbarui status Chu Yao, afeksi saat ini 30, spending balance 588, dan conquest yang berhasil akan memberikan private balance 58.800 kepada host. Sistem juga menegaskan kembali bahwa seluruh stok yang dibelanjakan melalui Chu Yao akan dikembalikan sepenuhnya kepada host setelah syarat conquest terpenuhi. Mendengar rangkaian keuntungan itu, pemuda tersebut mengepalkan tangan dengan puas di dalam lift. Posisi yang beberapa saat lalu terasa tanpa harapan kini berubah menjadi peluang untuk membalik keadaan. Pintu lift terbuka di lantai B1. Tepat di depannya, pemuda itu melihat seorang wanita berambut hitam sedang berada dalam pelukan intim seorang pria berambut coklat yang mengenakan jaket merah. Alih-alih langsung meledak, ekspresi pemuda itu berubah menjadi senyum penuh perhitungan. Dalam benaknya, kemunculan situasi ini terasa seperti sebuah ATM yang akhirnya sudah online dan siap dimanfaatkan. Chen Yu keluar dari lift dan mendapati wanita berambut hitam bersama pria berjaket merah. Wanita itu langsung memanggil namanya dan heran bagaimana Chen Yu bisa naik ke B1, sementara Chen Yu menanggapinya santai. Pasangan itu mengira Chen Yu datang untuk menarik kembali barang yang pernah ia berikan setelah gagal memperoleh wanita yang ia incar. Mereka juga meremehkan penampilannya dan memperlakukannya seolah masih miskin serta putus asa. Wanita berambut hitam menuduh Chen Yu menjelek-jelekannya hanya karena tidak berhasil mendapatkannya. Sistem menangkap lonjakan rage sebesar 56, sedangkan Chen Yu justru meremehkannya dengan berkata bahwa perempuan level A pun tidak menarik baginya. Pria berjaket merah mencoba menenangkan Yi, dan menyuruhnya tidak membuang tenaga pada Chen Yu. Tepat saat itu, UI Sistem mengunci identitas wanita tersebut sebagai Liu Yi dan mencatat rage tambahan 78. Chu Yao juga muncul dari arah koridor. Kehadiran Chu Yao segera menarik perhatian kelompok itu. Ia membawa tas stok dan tampak terkejut melihat mereka berkumpul di koridor. Pria berjaket merah terpukul melihat Chu Yao, kampus goddess dari Nanda yang ternyata sudah ia kenal sejak lama dan bahkan menjadi alasan ia pindah ke tempat ini. Saat ia hendak memperkenalkan diri, Chu Yao justru menyapa Chen Yu dan mengingatkan bahwa ia diminta datang menemuinya malam itu. Kedekatan itu membuat pria berjaket merah syok karena orang yang ia anggap pecundang ternyata mengenal Chu Yao. Panggilan, yang Master Lin, kemudian diarahkan kepadanya, menguatkan bahwa pria ini adalah Lin Beiwei yang sudah disebut pada chapter sebelumnya. Melihat hasilnya, Chen Yu diam-diam menikmati keberanian barunya. Ia menyadari satu tindakan nekat saja sudah cukup membuat orang-orang yang dulu meremehkannya kehilangan kendali. Chu Yao mengalihkan alasan kedatangannya menjadi urusan pribadi lalu mengajak Chen Yu keluar untuk mengisi ulang stok. Ia menjelaskan apokalipse sudah berlangsung beberapa hari dan harga di luar melonjak, sambil diam-diam berniat menguji kemampuan Chen Yu. Chu Yao memberi contoh bahwa roti yang dulu 8 yuan kini dijual 160. Chen Yu menilai membeli dengan harga setinggi itu hanya membuang uang. Liu Yi segera menyela dan mengejek Chen Yu, mengatakan bahwa jika ia memang tidak mampu membeli makanan, ia seharusnya mengaku saja daripada berpura-pura hemat. Chen Yu tidak terpancing dan membiarkannya bicara. Chen Yu lalu mengeluarkan banyak makanan dari persediaannya dan menyerahkannya kepada Chu Yao. Ia menyuruh Chu mengambil kebutuhan darinya saja karena keluar sendirian terlalu berbahaya, membuat Liu Yi dan Lin Beiwei tercengang. Melihat stok sebanyak itu, Liu Yi kehilangan ketenangan dan menuntut tahu dari mana Chen Yu memperoleh semua makanan tersebut. Chen Yu malah mengejek balik, menawarkan hadiah kecil bila Liu Yi mau kembali menunjukkan sikap genit seperti sebelumnya. Penghinaan itu langsung menaikkan rage Liu Yi sebesar 113. Chen Yu melanjutkan serangannya dengan menyebut Liu Yi sebagai mahasiswa unggulan jurusan broadcasting, lalu menyindir bahwa bakatnya justru terlihat saat bersikap manis kepada pemberi gift nomor 1 tengah malam. Sindiran itu menyerang citra yang dibanggakan Liu Yi. Liu Yi akhirnya meledak dan berteriak bahwa Chen Yu berani mempermalukannya. Lin Beiwei mencoba menahannya, tetapi UI Sistem sudah mencatat rage tambahan sebesar 278. Chen Yu menertawakan ketahanan mental Liu Yi, lalu beralih kepada Chu Yao dan menawarkan tempat tinggal bersamanya karena ia membutuhkan seorang bodyguard di tengah apokalipse. Chu Yao menerima dengan syarat memiliki ruang pribadi dan suasana tenang. Bagi Chen Yu, kesepakatan itu juga berarti peluang menaikkan kredit limit, sedangkan Chu memperoleh tempat aman. Chen Yu dan Chu Yao bergerak menuju unit 12, meninggalkan Liu Yi dan Lin Beiwei yang masih terpukul oleh keputusan tersebut. Liu Yi kembali memanggil Chen Yu dengan marah,
Sementara Lin Beiwei tak percaya Chu Yao bahkan memberi syarat sebelum ikut dengannya. Sistem mencatat rage Liu Yi terakhir sebesar 511. Total rage yang dihasilkan kali ini menjadi 1036 dan dikonversi dengan pengalih 100 ke kredit limit host, sehingga kredit limit Chen Yu kini mencapai 106.800. Progres Chu Yao juga diperbarui. Favorability bertambah 20 menjadi 50 dengan total spending 1132. Jika romance berhasil, sistem menjanjikan private credit limit 113.200 sekaligus pengembalian seluruh resource yang telah dibelanjakan untuk Chu Yao. Di dalam unit, Chen Yu puas karena baru memulai tetapi total aset berbasis limit sistemnya sudah melampaui 200.000. Chu Yao masih heran bagaimana ia bisa mengeluarkan begitu banyak makanan dari udara tipis. Chen Yu hanya menyuruhnya menganggap itu semacam sihir dan menegaskan ia selalu menepati janji. Chu Yao mendekat dan bertanya apakah Chen Yu sengaja bersikap sangat baik karena menyukainya. Chen Yu menjawab bahwa penolakan darinya pun mungkin tidak akan dipercaya, dan Chu mengakui ia memang baru akan percaya bila ditolak secara terang-terangan. Chen Yu memilih menghentikan godaan itu dengan alasan lapar dan mengajak Chu Yao memasak. Berbagai stok makanan sudah tersedia di meja mereka. Chu Yao justru semakin tertarik karena Chen Yu mampu menahan godaannya. Dalam hati ia menilai Chen Yu semakin menarik dibanding kesan awalnya. Saat menyiapkan makanan, Chen Yu menyadari favorability Chu Yao baru 50 tetapi sikapnya sudah sangat terbuka. Ia merasa keputusan untuk tetap menahan diri adalah pilihan aman dan terus memasak tanpa mendorong hubungan lebih jauh. Televisi mendadak menyiarkan berita bahwa cold wave parah akan menghantam malam itu, membawa suhu di bawah titik beku, angin kencang, dan hujan deras. Chen Yu menilai cuaca ekstrim adalah bagian tak terhindarkan dari apokalipse dan memperkirakan gangguan listrik, komunikasi, air, gas, serta mutasi spesies akan menyusul. Peringatan itu hampir langsung terbukti. Aliran air di dapur melemah hingga berhenti dan lampu padam. Chen Yu menengadah ketika unit mereka mendadak kehilangan utilitas. Dalam ruangan yang sudah gelap, Chu Yao bingung karena listrik padam padahal cold wave bahkan belum tiba. Kejanggalan waktu itu menutup chapter dengan tanda bahwa masalah yang datang mungkin lebih cepat atau lebih luas dari perkiraan. Ketukan keras memecah suasana unit 12. Seseorang di luar mengaku dari komite lingkungan dan menuntut pintu dibuka untuk pemeriksaan rutin. Chu Yao mendekati pintu dan meminta orang-orang di luar menunggu sebentar, belum langsung membukanya. Chen Yu dan Chu Yao membandingkan jadwal pemeriksaan. Mereka memang biasa didatangi sebulan sekali. Tetapi kunjungan terakhir bahkan belum lewat setengah bulan, membuat kedatangan ini terasa janggal. Chu Yao menduga pemeriksaan itu berkaitan dengan padamnya air dan listrik atau pencarian peralatan ilegal. Chen Yu langsung menyindir bahwa tempat ini bukan asrama kampus. Kekesalan Chu Yao memicu sistem. UI menampilkan label nama yang tidak konsisten, Chu Li, saat mencatat rage level plus 13, nilainya ditukar menjadi 1.300 kredit dan card limit meningkat menjadi 108.100. Chen Yu semakin yakin ada yang tidak beres. Ia menegaskan bahwa gangguan air dan listrik di gedung hunian seharusnya diperiksa pengelola properti, bukan komite lingkungan. Orang-orang di luar mendengar percakapan mereka dan kembali membentak agar pintu segera dibuka. Chen Yu sudah menggenggam pisau di belakang tubuhnya, bersiap jika situasi berubah buruk. Dari lubang intip terlihat 3 orang menunggu di koridor. Seorang wanita berambut keriting bertubuh besar, seorang pria berambut panjang, dan seorang pria bertopi. Penampilan serta bawaan mereka membuat kunjungan rutin itu semakin tidak meyakinkan. Chen Yu mencoba menolak dengan alasan hubungan dirinya dan Chu Yao sedang tidak pantas dilihat orang lain, lalu menyuruh mereka memeriksa rumah berikutnya. Chu Yao terkejut, sementara Chen Yu menilai bencana buatan manusia sudah datang bahkan sebelum bencana alam benar-benar dimulai. Alasan itu sama sekali tidak mempan. Kelompok di luar menuntut pintu dibuka dan bahkan menuduh Chen Yu serta Chu Yao sebagai penyebab padamnya air dan listrik di gedung. Kesabaran Chen Yu menipis, tetapi ia mengingatkan dirinya bahwa ia baru keluar setelah menjalani hukuman lebih dari 10 tahun. Riwayat penjara itu menahan amarahnya sesaat, meski omong kosong di luar terus memancing. Chen Yu menyuruh Chu Yao berlindung di belakangnya agar tidak ikut terluka. Chu Yao mengira ia sedang dilindungi tanpa pamrih. Padahal Chen Yu sendiri berpikir ia hanya tidak ingin kehilangan sumber kredit yang berguna. Sistem langsung merespons salah paham itu. Favorability Chu Yao naik 10 poin menjadi 60, membuat Chen Yu heran betapa mudahnya progres mereka bertambah. Ketegangan pecah ketika 3 anggota komite menerobos masuk.
Wanita keriting memimpin dari depan, sementara Chen Yu dan Chu Yao sudah menunggu di ambang unit. Chen Yu memperlihatkan pisaunya untuk mengintimidasi mereka, tetapi tidak satupun mundur. Ia sadar ancaman biasa tidak akan cukup menghentikan kelompok yang sudah nekat ini. Begitu melihat tumpukan makanan di dalam unit, niat mereka terbuka. Ketiganya bersorak bahwa stok itu bisa menyelamatkan mereka dan mulai menganggap semuanya milik mereka. Chen Yu mencoba satu peringatan terakhir dengan mengatakan makanan itu adalah persembahan untuk anggota keluarga yang meninggal. Saat mereka tetap mengincarnya, ia membalik kalimat itu menjadi ancaman. Kalau begitu, mereka bisa sekalian menyusul orang mati tersebut. Tangan Chen Yu mengencang pada pisaunya. Ia mengulang bahwa makanan itu untuk orang mati, memberi tanda bahwa kesabarannya benar-benar habis. Chen Yu bergerak lebih dulu. Pisau besarnya menyambar ke arah leher wanita keriting yang memimpin kelompok itu. Dua pria di belakangnya membeku kaget, sementara Chu Yao menjerit melihat darah dan kekerasan yang terjadi begitu cepat. Wanita keriting itu roboh dengan luka berdarah. Chen Yu menatap dingin dan menegaskan bahwa bila ia menginginkan makanan itu sedemikian rupa, ia bisa mati demi mendapatkannya. Dua pria yang tersisa langsung menghunus pisau dan menyerbu Chen Yu sambil berteriak agar ia dibunuh. Tubuh pemimpin mereka tergeletak berdarah di antara mereka. Alih-alih melawan frontal, Chen Yu mendadak tersenyum dan berpura-pura menyerah. Ia menawarkan sekantong makanan kepada kedua pria itu dan memohon agar dirinya serta Chu Yao dilepaskan. Kedua pria itu saling berpandangan lalu mengangguk. Umpan Chen Yu berhasil membuat kewaspadaan mereka mulai turun. Pria berambut panjang mengambil kantong makanan sambil merendahkan Chen Yu karena akhirnya tahu diri. Chen Yu justru tersenyum ramah dan menyuruh mereka datang lagi kapan-kapan. Saat kedua pria itu membalikkan badan untuk pergi, ekspresi Chen Yu berubah. Di belakang pahanya ia kembali menggenggam pisau, menunggu saat punggung mereka benar-benar terbuka. Begitu mereka cukup jauh, Chen Yu mengangkat pisaunya tinggi-tinggi dan menyerang dari belakang sebelum keduanya sempat bereaksi. Semburan darah memercik ke depan Chu Yao. Ia menjerit ketakutan ketika serangan Chen Yu mengenai salah satu pria di luar. Salah satu pria bertopi masih mampu membalas. Ia mengayunkan pisaunya ke Chen Yu, memaksa Chen menghindar sambil tetap mempertahankan senjatanya. Keributan di depan unit belum sepenuhnya reda. Chen Yu berdiri dengan pisau berlumur darah sementara Chu Yao masih syok. Percakapan tentang makanan dan teriakan mereka berlangsung di tengah situasi yang kacau. Pria bertopi itu ternyata masih berdiri. Dengan pisau di tangan, ia berteriak bahwa semua makanan adalah miliknya dan bersumpah tidak akan tertipu lagi. Chen Yu kemudian mengalihkan perhatian lawannya dengan cerita baru. Ia mengaku telah membangkitkan kemampuan untuk menciptakan makanan dari udara. Sebuah paket makanan muncul di tangannya sebagai bukti yang sengaja ia perlihatkan. Pria itu menyerang ketika Chen Yu tampak lengah. Chu Yao berteriak memperingatkan, sementara Chen mengangkat paket makanan di depan tubuhnya saat pisau lawan menyambar. Beberapa saat kemudian, kedua pria itu sudah tergeletak tak bergerak dalam darah. Chu Yao hanya bisa menatap ngeri karena Chen Yu sekali lagi menyelesaikan pertarungan dengan mematikan. Chen Yu berjongkok di antara mayat sambil membersihkan darah dari pisaunya dan masih sempat menggoda Chu Yao agar jangan berteriak sekarang. Leluconnya justru membuat Chu Yao semakin marah. Kemarahan Chu Yao kembali menjadi keuntungan sistem. Rage level plus 15 ditukar menjadi 1.500 kredit, sehingga current limit Chen Yu naik menjadi 109.600. Setelah situasi terkendali, Chen Yu memeriksa sistem dan memikirkan stoknya. Ia sadar sebagian besar barang yang ada hanyalah makanan serta kebutuhan harian yang sebelumnya dibeli untuk target perempuan, lalu mempertanyakan apakah barang itu bisa dibagikan begitu saja. Sistem memberi jawabannya, bila host memilih membagikan sebuah item, setengah dari nilai item tersebut akan dipotong dari kreditnya. Chu Yao mulai panik memikirkan akibat hukum karena orang-orang yang tewas berasal dari komite lingkungan, bahkan takut Chen Yu akan kembali ke penjara. Chen Yu justru menilai hukum lama semakin kehilangan daya di tengah apokalipse dan berniat mengubur mayat-mayat itu di taman komunitas selama tidak ada saksi. Kalimat bahwa tak ada yang akan tahu langsung dipatahkan. Liu Yi dan Lin Beiwei muncul di ambang pintu bersama dua pria lain dan menjawab bahwa merekalah yang akan tahu, memergoki Chen Yu serta Chu Yao di tengah jejak pembunuhan. Kalau kalian suka series komik ini, tolong subscribe dan komentar lanjut di bawah ya. Dengan pisau masih di tangan, Chen Yu dengan dingin menyimpulkan bahwa jika semua saksi mati, tidak akan ada orang yang bisa melaporkan apa yang terjadi.
Liu Yi menyebut Chen Yu gila dan mengancam akan memanggil polisi. Sistem mencatat rage Liu Yi bertambah, sementara Chen Yu balik menantang bahwa bukankah hasil semacam ini yang mereka inginkan. Chen Yu menendang Yang Master Lin tepat di selangkangan, memotong gertakannya sebelum kelompok itu sempat mengambil kendali. Yang Master Lin meringkuk menahan sakit, tetapi Liu Yi dan para pria lain tetap menuntut makanan dengan alasan para tetangga harus saling membantu di masa apokalipse. Chen Yu menegaskan ia sama sekali tidak peduli pada dalih mereka. Baginya, membiarkan orang-orang itu mati justru tidak masalah. Liu Yi semakin marah dan menuduh Chen Yu egois karena menimbun makanan ketika orang lain kesulitan. Sistem kembali menangkap lonjakan rage darinya. Chen Yu menyuruh mereka pergi dan mengejek kemunafikan Liu Yi. Ia menegaskan bahwa jika mereka menginginkan sesuatu, mereka harus memohon, bukan bertindak seolah memiliki 9 nyawa. Rage Liu Yi terus bertambah. Liu Yi kembali memberikan lonjakan rage besar. Yang Master Lin, yang sudah tak tahan dipermalukan, menghentikan perdebatan dan memilih kekerasan. Atas perintah Yang Master Lin untuk menyerang, dua pria melesat ke arah Chen Yu. Chu Yao ikut bergerak dan memaksa para penyerang membuka jalur, menegaskan bahwa di apokalipse ia tidak akan membiarkan mereka terus menghina seenaknya. Memanfaatkan celah itu, Chen Yu maju cepat dengan pisaunya ketika dua penyerang kehilangan momentum. Yang Master Lin dan Liu Yi terpaku melihat Chen Yu membalik keadaan. Chen Yu menegaskan ia tidak akan terus membiarkan dirinya ditindas. Chen Yu berdiri tepat di depan Yang Master Lin dan menyebutnya sampah, menandai bahwa sekarang giliran pria itu menghadapi akibat tindakannya. Terpojok, Yang Master Lin meraih sebuah vas dan mengangkatnya sambil mengumpat, berniat menghantam Chen Yu. Chen Yu menahan dan mematahkan momentum serangan itu, vas terlepas lalu pecah di lantai saat keduanya bergumul. Chen Yu menghabisi Yang Master Lin dalam jarak dekat. Sambil menahannya, Chen Yu menyindir bahwa ia akan memastikan perempuan dan saudari pria itu mendapat pelajaran yang layak. Tubuh Yang Master Lin tergeletak berlumuran darah di lantai. Liu Yi membeku ketakutan melihat Chen Yu masih berdiri di atas korban. Liu Yi buru-buru mengubah sikap, mengaku sebelumnya hanya menguji Chen Yu dan sekarang ingin melewati krisis bersamanya. Chen Yu langsung menyuruh Liu Yi pergi. Ia mundur dari koridor sambil menyatakan akan pergi, meninggalkan jasad Yang Master Lin di belakang. Chu Yao mempertanyakan mengapa Chen Yu membiarkan Liu Yi pergi dan menggoda bahwa ia mungkin masih memiliki perasaan lama. Chen Yu menepisnya dan menyebut Liu Yi tidak sepadan. Ketika Chu Yao menanyakan apakah mayat akan dikubur di taman komunitas, Chen Yu memilih cara yang lebih brutal, melempar semuanya keluar jendela agar menjadi peringatan bagi siapapun yang berniat membuat masalah. Di halaman kompleks, wanita perampas chapter 1 yang kini dipanggil Sister Wei berbicara dengan kelompoknya tentang Cold Wave dan kekhawatiran stok. Mereka masih yakin saudaranya akan melindungi mereka. Suasana mereka mendadak kacau ketika tubuh manusia mulai jatuh dari gedung dan orang-orang berteriak bahwa ada mayat di mana-mana. Salah satu tubuh yang jatuh adalah Yang Master Lin, berlumuran darah tepat di depan Sister Wei. Sister Wei menatap tubuh itu dengan wajah membeku, menyadari ada sesuatu yang sangat buruk pada orang yang baru jatuh. Dua pria di dekatnya juga mengenali jasad tersebut sebagai Yang Master Lin, membuat Sister Wei menjerit saat kepastian kematiannya menghantam mereka. Dua jasad lain kemudian ikut dijatuhkan dari gedung. Orang-orang di bawah panik dan menyadari para pria itu benar-benar sudah mati. Sister Wei kehilangan tenaga setelah shock berat dan nyaris tidak mampu memproses apa yang baru dilihatnya. Para pria di sekelilingnya buru-buru menopang Sister Wei dan memanggilnya agar sadar. Kembali di unit 12, Chu Yao memastikan mayat sudah dibuang lalu mengingatkan bahwa Cold Wave akan segera datang dan mereka harus menentukan langkah berikutnya. Chen Yu justru memasak makanan panas dan meminta Chu Yao tenang. Setelah makan, ia berniat turun untuk memeriksa keadaan. Sistem menyelesaikan akumulasi rage, 510 rage points ditukar menjadi 51.000 kredit, membuat current kredit menjadi 160.600. Sistem juga menyatakan kategori mall baru akan terbuka saat mencapai 200.000. Chen Yu menyajikan semangkuk makanan buatannya kepada Chu Yao dan mengajaknya mencicipi. Chu Yao tersentuh karena bahkan di apokalipse ada seseorang yang memperlakukannya sebaik ini. Baginya suasana itu terasa seperti kehangatan rumah. Chen Yu bertanya mengapa Chu Yao tidak ikut makan. Chu Yao menjawab ia tidak lapar dan lebih memikirkan persiapan menghadapi Cold Wave. Sistem mencatat favorability Chu Yao 40 menjadi 100 dan menyatakan strategi berhasil.
Chen Yu memperoleh 113.200 private credit serta pengembalian seluruh supplies yang dikonsumsi Chu Yao. Current kredit meningkat menjadi 273.800 dan kategori mall baru terbuka. Dengan kategori mall baru sudah terbuka, Chen Yu meninggalkan unit dengan puas dan bersiap turun ke bawah. Di bawah, Chen Yu melihat kelompok Sister Wei sedang berusaha membangunkannya setelah ia kolaps karena melihat jasad yang Master Lin. Salah satu pria di kelompok itu mengenali Chen Yu dan menunjuknya dengan marah, menandai bahwa bentrokan baru segera dimulai. Seorang pria kelompok Sister Wei menantang Chen Yu karena merasa dirinya yang dipanggil. Chen Yu menanggapinya dengan ejekan kasar tentang ibunya. Pria itu tersulut dan membalas ejekan, tetapi Chen Yu segera menghantamnya hingga terpental dan wajahnya memar. Dengan lawan pertama sudah terkapar di bawah kakinya, Chen Yu menantang yang lain untuk melanjutkan. Dalam hati ia mengungkap telah menghabiskan 100.000 kredit untuk menggandakan seluruh physical stats. Pria botak besar di kelompok itu tertegun dan tidak mengerti bagaimana Chen Yu bisa tiba-tiba menjadi sekuat ini. Pria botak langsung berlutut, memanggil Chen Yu Big Bro, dan memohon ampun dengan alasan mereka kehabisan stok dan terpaksa merampok. Sister Wei masih tergeletak lemah di belakang mereka. Chen Yu menekan pria lain yang sebelumnya menantangnya dan menanyakan apakah ia masih berani menghina. Pria itu segera bersumpah tidak akan mengulanginya dan menawarkan kepatuhan penuh. Chen Yu berhenti sejenak, seolah memutuskan perintah apa yang akan ia berikan kepada orang-orang yang baru menyerah. Dua pria itu menunggu dengan tegang, takut pada keputusan Chen Yu berikutnya. Chen Yu menanyakan apakah mereka tahu mengapa air dan listrik seluruh gedung diputus. Mereka mengaku tahu, utilitas memang sengaja dimatikan untuk seluruh gedung sebelum pelaku berkeliling dari pintu ke pintu dan mencuri stok. Chen Yu memerintahkan mereka menyalakan kembali air dan listrik serta membawa Lin Beiwei ke atas. Sebagai imbalannya, ia berjanji tidak akan membiarkan mereka mati sia-sia karena Cold Wave selama mereka patuh. Sesudahnya, beberapa pria itu sudah berada di unit 12 sambil menikmati mie panas yang diberikan Chen Yu. Lin Beiwei terbaring lemah di sofa area duduk. Lin Beiwei terbangun dengan bingung dan bertanya di mana mereka berada. Para pria segera menyapanya sebagai Sister Wei. Lin Beiwei heran melihat mereka memakan beef noodles. Mereka menjelaskan bahwa Big Bro, Chen Yu, yang memberikan makanan tersebut. Chen Yu muncul sambil makan dengan santai. Lin Beiwei langsung mengenalinya dan terkejut bahwa orang yang ia hina sebelumnya kini menjadi sosok yang dipatuhi bawahannya. Lin Beiwei memarahi anak buahnya karena memanggil Chen Yu Big Bro hanya demi semangkuk mie, sementara mereka justru menyarankan agar ia ikut makan. Chen Yu mengejek bahwa harga diri tidak akan mengenyangkan siapapun. Lin Beiwei tetap keras kepala dan menegaskan bahwa perlakuan baik Chen Yu tidak berarti ia akan membiarkan saudaranya menyerahkan Yi kepadanya. Lin Beiwei menolak makan dan terus memprotes, tetapi kemarahannya justru memicu UI sistem. Lin Beiwei Rage level 336. Chen Yu menyambut 33.600 kredit itu sebagai kiriman dari supporter nomor satunya. Lin Beiwei yang marah menyuruh semua orang berhenti makan, sampai mangkuk dan sumpit orang-orang di sekitarnya ikut terganggu. Ia lalu memerintah Chen Yu membuatkan semangkuk mie, membawanya sendiri, bahkan berlutut ketika menyuapinya. Jika menolak, ia mengancam akan meminta saudaranya menghajar Chen Yu. Chen Yu meletakkan mangkuk di meja tanpa memenuhi tuntutan merendahkan Lin Beiwei. Saat Lin Beiwei terus menuntut, Chen Yu menangkap pergelangan tangannya sebelum ia bisa bertindak lebih jauh. Chen Yu menyeret Lin Beiwei keluar dan menyuruhnya pergi, membuat wanita itu terlempar ke koridor sementara pintu unit kembali dikuasai Chen Yu. Chu Yao menegur Chen Yu karena benar-benar mengunci seorang perempuan di luar ketika cuaca sedang menuju titik beku. Chen Yu menanggapinya santai dan bertanya apakah Chu Yao sebenarnya khawatir karena Lin Beiwei sedang mengalami kram. Di koridor, Lin Beiwei meringis menahan kram sambil mengutuk Chen Yu karena tidak memberinya mie dan meninggalkannya di luar. Butiran salju mulai turun di luar. Lin Beiwei menyadari Severe Cold Wave yang sudah diumumkan akhirnya benar-benar tiba. Lin Beiwei memukul pintu dan mengancam bahwa jika Chen Yu segera membukanya, ia masih bisa meminta saudaranya mengampuni nyawa Chen Yu. Jika tidak, ia bersumpah Chen Yu tidak akan melihat matahari esok hari. Dari balik pintu, Chen Yu berpikir sinis bahwa tubuh saudara Lin Beiwei sudah dingin sejak lama. Ingatan singkat pada jasad yang Master Lin menegaskan apa yang sebenarnya terjadi, sementara Lin Beiwei masih berdiri di depan pintu. Ketika Chen Yu menyuruhnya memeriksa sendiri ke bawah,
Lin Beiwei menolak percaya dan bersikeras saudaranya baik-baik saja. Lin Beiwei tetap menuduh Chen Yu berbohong karena iri kepada saudaranya. Pada saat itu Liu Yi membuka pintu unit lain dan memanggilnya, Beiwei, lalu mengajaknya masuk. Dari dalam unit 12, Chu Yao melihat Liu Yi membuka pintu dan khawatir Liu Yi akan mencoba menghasut Lin Beiwei melawan mereka. Chen Yu duduk memikirkan perkembangan tersebut, sementara dua pria yang kini memanggilnya Big Bro ikut menyampaikan pendapat. Lin Beiwei masuk ke unit Liu Yi sambil memanggil namanya, meninggalkan koridor yang semakin dingin. Anak buah Lin Beiwei mengatakan bahwa Sister Wei sebenarnya patut dikasihani dan memohon agar Chen Yu membantunya. Setelah mempertimbangkan, Chen Yu akhirnya setuju. Chen Yu membuka kembali pintu yang sebelumnya tertutup, memberi Liu Yi dan Lin Beiwei kesempatan untuk berbicara. Melihat Liu Yi mulai melunak, Lin Beiwei menganggap dirinya masih tahu kapan harus menurunkan sikap keras. Liu Yi langsung berlutut dan memohon kepada Chen Yu agar diizinkan masuk, mengakui kesalahannya di masa lalu karena kelaparan dan dingin mulai tidak tertahankan. Lin Beiwei menahan Liu Yi agar tidak merendahkan diri di depan Chen Yu. Sistem sekaligus merekam lonjakan rage saat harga diri mereka kembali tersulut. Yi menepis campur tangan Lin Beiwei dan menyuruhnya pergi, membuat ketegangan di depan pintu semakin tajam. Liu Yi tetap memohon. Ia bahkan menawarkan diri menjadi bawahan yang patuh dan berjanji melakukan apapun yang Chen Yu minta selama mendapat perlindungan. Chen Yu menolak tawaran itu dengan dingin karena baginya kepatuhan Liu Yi sudah terasa menjijikan. Lin Beiwei kembali meminta Liu Yi berhenti merendahkan diri, meyakinkannya bahwa mereka seharusnya masih bisa mencari stok sendiri. Liu Yi akhirnya meledak. Dalam suhu sekitar minus 21 derajat, ia menuduh saudara Lin Beiwei sebagai penyebab dirinya kehilangan kesempatan bersama Chen Yu dan menyebut kematian pria itu pantas. Ucapan Liu Yi membuat Lin Beiwei terpukul. Liu Yi bahkan mengakui bahwa uang saudara Lin dahulu menjadi alasan ia meninggalkan Chen Yu. Liu Yi melanjutkan serangannya dan menyebut Lin Beiwei beserta saudaranya sama-sama sampah yang pantas mati. Pertengkaran dua wanita itu berubah menjadi ladang rage bagi sistem. Chen Yu justru menikmati mereka saling menyerang sementara beberapa lonjakan rage tercatat sekaligus. Chen Yu menghentikan keributan dan menyatakan bahwa ia hanya punya dua keputusan untuk mereka. Keputusan pertama ditujukan kepada Liu Yi, ia harus menjauh dan berhenti muncul di depan Chen Yu. Penolakan itu kembali memicu rage. Keputusan kedua ditujukan kepada Lin Beiwei. Chen Yu mengakui telah membunuh saudaranya lalu menawarkan satu jalan, tunduk dan anggap urusan mereka selesai, atau pergi dan mati bersama Liu Yi. Lin Beiwei menolak mentah-mentah. Dengan rage yang melonjak drastis, ia menyebut Chen Yu anjing kotor dan bersumpah akan membunuhnya. Chen Yu menutup pintu di hadapan Lin Beiwei, mengakhiri negosiasi tanpa memberi mereka tempat berlindung. Di luar pintu, Lin Beiwei gemetar hebat menahan amarah setelah diperlakukan seperti itu. Sistem terus menangkap sisa ledakan emosi dari luar, dengan dua kenaikan rage baru muncul berturut-turut. Chen Yu menilai temperamen Lin Beiwei luar biasa besar, dan baginya itu justru berarti sumber kredit yang sangat menguntungkan. Sistem menyelesaikan seluruh rage chapter ini, 2.272 rage points ditukar menjadi 227.200 credits, sehingga current credit balance tercatat 400.800. Melihat current balance sudah menembus 400.000, Chen Yu tertawa puas dan menganggap para target yang mudah marah sebagai sumber keuntungan terbaik. Dua pria yang kini mengikuti Chen Yu bingung melihat bos mereka tertawa menyeramkan. Chu Yao sendiri hanya bisa mengakui bahwa aura Chen Yu memang terasa menakutkan. Dengan suasana sementara aman, Chen Yu membawa beberapa kaleng bir dan mengajak semuanya minum sampai puas. Tiba-tiba listrik kembali padam, memutus suasana santai di dalam unit. Chu Yao sempat curiga kelompok komite lingkungan berulah lagi, sedangkan dua pengikut Chen Yu panik karena pemanas mati dan mereka tidak membawa pakaian hangat. Chen Yu menilai penyebab kali ini kemungkinan bukan sabotase, melainkan suhu yang terlalu rendah hingga mengganggu sirkuit listrik. Chen Yu menenangkan mereka karena gas masih tersedia dan makanan panas bisa membantu. Saat ia menanyakan pakaian musim dingin, Chu Yao mengaku hanya membeli pakaian sesuai musim dan bahkan belum membeli selimut. Chen Yu lalu bertanya kepada sistem berapa syarat untuk membuka kategori produk berikutnya. Sistem menjawab bahwa tier berikut Revenge Shop membutuhkan 500.000 credits. Mengetahui targetnya tinggal sedikit lagi,
Chen Yu sengaja mengejek Chu Yao sebagai wanita bodoh yang selalu gagal pada saat terburuk. Chu Yao tersulut dan memberikan rage 265. Ia tidak habis pikir Chen Yu benar-benar membeli mantel dan selimut musim dingin ketika masih musim panas. Chen Yu justru membanggakan persiapannya dan membalas bahwa Chu Yao tidak berhak menggonggong hanya karena dirinya sendiri tidak berpikir jauh. Rage Chu Yao bertambah lagi sebesar 399. Dua pengikut Chen Yu makin bingung melihat bos dan Chu Yao mendadak beradu mulut di tengah krisis dingin. Chu Yao membalas dengan menyebut ketiga pria di hadapannya sama-sama berkepala dingin sampai otaknya membeku. Rage meningkat 523. Atas perintah Chen Yu, sistem menyelesaikan perolehan ronde ini, total 1.187 rage points ditukar menjadi 118.700 credits. Current balance meningkat menjadi 519.500 dan kategori baru resmi terbuka. Antarmuka Revenge Shop kini menampilkan akses shop, map, dan skills. Pertengkaran sebelumnya masih memberikan rage 327. Sistem menukarnya menjadi 32.700 credits dan menampilkan current total 552.200, sementara Chu Yao masih memprotes sikap Chen Yu. Chen Yu tertawa puas melihat keberuntungannya terus memberikan keuntungan dari rage. Listrik mendadak kembali menyala. Chu Yao dan dua pengikut Chen Yu lega karena pemanas bisa hidup lagi, meski mereka heran pemadaman tadi berlangsung singkat. Chen Yu menyimpan alasan sebenarnya untuk dirinya sendiri. Ia baru menghabiskan 100.000 credits dan memperoleh jaminan utilitas selama setengah tahun, lalu bersiap memanen keuntungan berikutnya. Dengan pengeras suara, Chen Yu menyiarkan kisah provokatif tentang perselingkuhan, mertua kasar, dan rencana balas dendam, lalu mengundang orang-orang datang ke unit 701. Para penghuni gedung langsung mencaci siaran aneh itu. Caci maki dari berbagai penghuni berubah menjadi banyak notifikasi rage, menandakan umpan Chen Yu berhasil menjangkau banyak orang sekaligus. Chen Yu menikmati efek siaran itu dan menantikan semakin banyak kemarahan, sementara dua pengikutnya mulai mempertanyakan kondisi mental bos mereka. Di balik kegembiraannya, hawa dingin tetap menusuk sampai Chen Yu sendiri menggigil, membuat kedua pengikutnya hanya terdiam melihat kontras tingkahnya. Sistem kemudian menjumlahkan hasil provokasi massal. 8.367 rage points ditukar menjadi 836.700 credits. Melihat Chen Yu makin aneh setelah angka itu muncul, Chu Yao dan dua pengikutnya mencoba memastikan ia masih waras dengan pertanyaan-pertanyaan sederhana. Chen Yu menjawab seenaknya dan mengakhiri perdebatan, seolah kebenaran jawaban tidak penting selama ia sendiri yang menentukan hasilnya. Ia lalu menyuruh semuanya beristirahat lebih awal. Chu Yao memegangi kepala, jelas kewalahan menghadapi cara berpikir Chen Yu yang semakin sulit ditebak. Tak lama kemudian, suara orang-orang di luar unit 701 terdengar mengancam akan mendobrak pintu jika penghuni tidak keluar. Di dalam, Chu Yao dan dua pengikut Chen Yu cemas karena hanya ada 4 orang menghadapi kerumunan di luar. Chen Yu tetap jauh lebih tenang. Chen Yu mengklaim dirinya berpengalaman dalam berbagai teknik manipulatif dan psikologis, yakin kerumunan itu merupakan hasil yang memang ia rancang. Dua pengikutnya menerjemahkan jargon Chen Yu secara sinis sebagai manipulasi, pencucian otak, pengkhianatan, dan menjual mimpi, semakin menegaskan betapa liciknya strategi sang bos. Di luar pintu muncul 3 orang baru, seorang wanita pirang berbalut mantel merah, pria tua berbaju tradisional, dan pria berambut biru. Mereka menantang penghuni unit 701 dan mengancam merusak kotak listrik. Chen Yu mengenali wanita pirang itu sebagai San Siner, seorang selebritas internet terkenal dengan reputasi buruk. Chen Yu justru membuka pintu sambil membawa palu besar dan menawarkan palu itu kepada mereka. Ia bahkan bercanda memberi harga palu besar 80 dan palu kecil 40 agar mereka bebas menghancurkan kotak listrik. Pria berambut biru mengira Chen Yu hanya menggertak. Ketegangan itu kembali memunculkan rage 188. Chen Yu mendorong pria berambut biru ke depan dan menantangnya benar-benar menghancurkan kotak listrik jika ia bukan pengecut. Pria itu sempat terpaku, sadar bahwa Chen Yu sama sekali tidak takut pada ancamannya. Terprovokasi, pria berambut biru akhirnya mengayunkan palu besar dan menghantam kotak listrik dengan keras. Chen Yu berdiri tenang menyaksikan kotak listrik dirusak, seolah kerusakan itu memang bagian dari rencananya. Setelah berhasil menghancurkannya, pria berambut biru menyombongkan diri dan memerintahkan Chen Yu berlutut serta memanggilnya kakek jika ingin mendapat sisa makanan. Chen Yu hanya tersenyum di balik bayangan wajahnya lalu menjentikan jari,
menutup chapter tepat sebelum konsekuensi rencananya diperlihatkan. Begitu pria tua itu menoleh, kotak listrik yang baru saja dihancurkan kembali utuh di tengah partikel cahaya biru, membuatnya terperangah. Sansiner dan pria tua itu sama-sama yakin kotak tadi sudah hancur. Pemulihan mendadak tersebut membuat mereka mempertanyakan apa yang baru saja mereka lihat. Chen Yu memanfaatkan kebingungan itu untuk mengejek pria berambut biru panjang yang bahkan dianggap tidak mampu menghancurkan sebuah kotak listrik. Tak terima diremehkan, pria berambut biru panjang menghantam kotak listrik lagi dengan palu sampai komponen dan pecahannya beterbangan. Melihat kotak itu benar-benar remuk, pria tersebut kembali percaya diri dan menantang Chen Yu agar melihat siapa yang masih bisa bersikap arogan. Namun kotak listrik yang hancur sekali lagi pulih dengan sendirinya dalam cahaya biru, membuat pria berambut biru panjang itu kehilangan kepercayaan dirinya. Chen Yu mengejek selera Sansiner terhadap pria dan menyebut pendampingnya terlalu lemah. Kemarahan San langsung tercatat sebagai Rage 388. Pria berambut biru panjang mengalihkan amarahnya kepada Chen Yu. Karena kotak listrik tak bisa ia kalahkan, ia mengangkat palu untuk menghantam Chen secara langsung. Chen Yu membaca ayunan palu itu dan menghindar, membiarkan serangan lawan meleset tanpa membuatnya panik. Saat lawan kehilangan keseimbangan, Chen Yu membalas dengan tendangan tepat ke selangkangan. Serangan sederhana itu langsung melumpuhkan semangat bertarung pria tersebut. Chen Yu berdiri santai di atas lawan yang kesakitan dan mempermalukannya lagi dengan julukan mengejek, sementara pria itu hanya bisa menahan sakit. Sansiner mencoba mencari celah lain, listrik tak akan berguna jika makanan Chen Yu habis. Pria berambut biru panjang pun masih menantang Chen agar tidak kabur. Alih-alih terpojok, Chen Yu berpura-pura kagum karena San akhirnya menyadari persoalan makanan, seolah masalah itu sama sekali bukan ancaman baginya. Chen Yu kemudian memunculkan beragam makanan dan bahan pangan di sekelilingnya, dari nasi sampai hidangan siap santap, sekaligus mengejek San yang selalu membanggakan status influencernya. Pameran resource tanpa batas itu membuat Sansiner dan pria berambut biru panjang hanya bisa menatap dengan marah dan frustrasi. Sansiner menatap makanan yang muncul dari tangan Chen Yu dan mulai menduga dunia ini benar-benar memiliki manusia berkekuatan khusus. Ragenya naik lagi sebesar Z523. Merasa statusnya sebagai influencer besar seharusnya membuatnya lebih pantas memiliki kekuatan seperti itu, San memerintahkan pria berambut biru panjang menghancurkan semua yang ada di depan mereka. Chen Yu justru membagikan telur busuk besar kepada dua pengikutnya dan memerintahkan mereka membalas serangan dengan cara yang jauh lebih menjijikan. Telur-telur busuk dilempar dan pecah di sekitar San serta kelompoknya. Bau menyengat membuat mereka mundur sambil menahan mual. Sansiner mengamuk karena wajah dan pakaiannya dikotori, memberikan Rage 666. Pria tua di sisinya ikut memperingatkan Chen agar tahu kapan harus berhenti. Chen Yu menjawab peringatan itu dengan menghantamkan telur busuk ke kepala pria tua tersebut, bahkan mengancam akan mengirimnya ke kubur bila terus ikut campur. Pria tua itu jatuh terjengkang, tubuhnya berlumuran kotoran dan sisa telur busuk. Chen Yu segera membawa pengikutnya masuk unit dan menutup akses, meninggalkan San serta kelompoknya di koridor. Sansiner berteriak bahwa siapapun yang berhasil menjatuhkan Chen akan mendapat kesempatan menghabiskan malam bersamanya. Ragi yang terkumpul melonjak lagi sebesar C1368. Di balik pintu, Chu Yao mengkhawatirkan kemungkinan mereka menerobos masuk. Chen Yu tetap tenang karena yakin pintu unit itu tidak mudah dihancurkan. Sistem menyelesaikan 3.133 Rage menjadi 313.300 personal kredit. Current balance kini 1.602.200 dan kategori toko baru resmi terbuka. Chen Yu segera melihat salah satu hasil unlock tersebut. Clothing kategori kini tersedia di sistem. Tak lama kemudian hujan asam mulai turun di luar. Chen Yu justru melihatnya sebagai kesempatan tepat untuk keluar memeriksa keadaan. Rencana berjalan di tengah hujan asam terdengar gila bagi orang lain, memberikan momen komedi ketika para pengikut menanggapi keberanian Chen dengan campuran kagum dan heran. Chen Yu memberikan daun jaket kepada pengikut berambut biru pendek dan mengajaknya ikut eksplorasi. Pengikut itu malah membayangkan mereka hendak menjalankan misi rahasia. Chen Yu menyuruhnya berhenti membaca terlalu banyak novel power fantasi. Setelah mengenakan pakaian tebal, mereka bersiap meninggalkan unit. Saat pintu dibuka, Sansiner dan pria berambut biru panjang ternyata masih berada di koridor dan belum menyerah mengejar Chen. Chen Yu mendorong San ke samping tanpa basa-basi karena ia menghalangi jalan, lalu terus melangkah.
Sanshiner tidak bisa menerima perlakuan tersebut. Ia merasa bahkan selebritas harus menghormatinya, sehingga Rage kembali bertambah Z568. Pria berambut biru panjang tiba-tiba menyalahkan Sanshiner atas seluruh kekacauan dan menawarkan kepatuhan kepada Chen Yu demi makanan. Saat San memakinya sebagai Zhao Tian, nama pria itu akhirnya terungkap. Zhao Tian bahkan menyuruh San menjauh agar tidak merusak hubungannya dengan saudara superpower barunya, menegaskan bahwa ia benar-benar mencoba berpindah pihak. Sanshiner beralih menuntut Chen Yu secara langsung. Ia meminta diundang masuk, disuguhi makanan dan minuman, lalu menganggap itu sebagai kesempatan Chen untuk memperoleh favor darinya. Chen Yu menjawab tuntutan tersebut dengan sebuah tamparan. Baginya, status influencer San tidak memberi hak untuk memerintah orang lain. San memegang pipinya dan menantang Chen memukul lagi, masih berlindung di balik keyakinan bahwa jutaan penggemarnya membuat dirinya tidak tersentuh. Tantangan San justru memberi sistem Rage Z573. Chen Yu tetap tenang dan tidak menunjukkan rasa takut terhadap ancamannya. San mengeluh bahwa semua orang lain selalu berusaha menyenangkannya dan menuduh Chen sedang memainkan reverse psychology demi perhatian. Rage-nya bertambah lagi Z899. Chen Yu menyebut San bodoh, sementara Zhao Tian di belakangnya masih mencoba meyakinkan Chen bahwa ia sungguh-sungguh ingin bersumpah setia. Chen Yu menolak meladeni Zhao Tian lebih lama dan memutuskan pergi. Pengikut berambut biru pendek ikut mendorong Zhao agar tidak menghalangi jalan. Zhao Tian masih memanggil Chen sebagai brother dari belakang, tetapi Chen terus berjalan tanpa menerima kedekatan yang ia paksakan. Di koridor lain, pengikut berambut biru pendek menemukan Lin Beiwei meringkuk sambil menggigil dan segera bertanya apakah Sister Wei masih baik-baik saja. Pengikut itu menopang Lin Beiwei yang memohon diselamatkan. Antarmuka sistem menampilkan favorability Lin Beiwei masih 0. Chen Yu melihat sikap menyerah Lin sebagai cara bertahan hidup. Ia menyuruh pengikut membawa Lin kembali ke atas dan menyerahkannya kepada Chu Yao, sementara dirinya memeriksa keadaan luar. Hujan asam telah mengubah lingkungan secara drastis. Mobil yang terparkir tanpa terkorosi parah dan tanaman di sekitarnya ikut rusak. Dengan pakaian pelindung, Chen Yu berjalan menembus hujan asam sambil mencatat kerusakan tanaman dan kendaraan. Ia juga teringat masih memiliki paket di delivery station yang perlu diambil. Di sebuah lorong luar, seorang wanita berambut ungu pendek dengan pakaian robek tiba-tiba memanggil Chen Yu. Kemunculannya langsung membuat Chen merasa ada sesuatu yang tidak beres. Wanita itu menyuruh Chen mendekat. Dari penampilan dan situasinya, Chen menilai setup tersebut terlalu jelas menyerupai honey trap dan memilih tetap waspada. Chen mendekat sambil melontarkan rayuan ringan, tetapi dalam hati ia tetap menganggap situasi itu jebakan murahan yang tidak layak dipercaya. Begitu jarak mereka dekat, wanita itu menempelkan pisau ke leher Chen dan memerintahkannya melepas pakaian, mengubah jebakan rayuan menjadi perampokan terbuka. Chen Yu masih sempat menggoda wanita berambut ungu itu meski pisau menempel di lehernya. Wanita tersebut menuntut pakaiannya dan Rage 103 muncul saat Chen terus mengulur waktu. Alih-alih takut, Chen memujinya sebagai sister yang luar biasa, membuat ketegangan terasa semakin seperti permainan psikologis baginya. Wanita itu kembali menegaskan ultimatum, lakukan apa yang ia perintahkan atau mati. Sistem mencatat Rage 116. Chen Yu melepas coat pelindung luarnya sambil berkata ia bersedia membantu jika wanita itu memang sedang kesulitan, seolah ancaman pisau bukan masalah besar. Setelah mendapatkan coat, wanita itu kembali merendahkan Chen dan menyatakan ia bahkan tidak layak diajak bicara bila pakaian tersebut tidak berguna. Rage melonjak C1281. Ucapan bahwa dirinya tidak layak justru membuat Chen tersenyum tipis. Ia tampak lebih tertarik membalik penghinaan itu daripada takut terhadap ancaman. Coat yang baru dipakai wanita tersebut tiba-tiba berubah menjadi partikel digital dan menghilang dari tubuhnya. Coat itu kembali berada di pihak Chen. Ia menyuruh wanita tersebut belajar meminta dengan benar bila masih ingin berbicara dengannya. Wanita berambut ungu menatap tangannya dengan terkejut karena pakaian yang baru saja ia rebut benar-benar lenyap tanpa jejak. Ia mengejar Chen dengan marah dan menolak dianggap sedang bernegosiasi. Sistem menambahkan Rage 133. Wanita itu menyerang dari belakang, tetapi Chen bereaksi lebih cepat dan menangkap pergelangan tangannya sebelum serangan mencapai sasaran. Dengan satu gerakan, Chen mengunci lengan lawan dan menghentikan serangannya,
menunjukkan bahwa perbedaan kemampuan fisik mereka cukup besar. Chen membalik ejekan sebelumnya dan mengatakan justru wanita itu yang kini tidak memenuhi syarat. Sang wanita tetap bersikeras bahwa di apokalipse, orang tanpa resource hanyalah nyawa murah. Ia melanjutkan bahwa tanpa resource, kemampuan bertarung Chen tidak berarti banyak. Manusia lain hanya angka yang bisa diganti. Chen menegaskan resource bukan masalah baginya. Wanita itu tetap meremehkan dan menawarkan sebuah tugas ke City Hospital dengan imbalan hanya 2 bungkus mie. Bagi wanita itu, 2 bungkus mie sudah cukup besar untuk membuat orang kelas bawah berterima kasih dan memohon. Ia menjadikan tawaran itu sebagai bukti perbedaan status mereka. Chen Yu akhirnya menampar wanita tersebut, menolak menerima penghinaan yang dibungkus sebagai tawaran kerja. Chen mengejek selisih 2 bungkus mie yang dibanggakan wanita itu, sementara ia sendiri masih terpukul karena orang yang dianggap kelas bawah berani memukulnya. Wanita berambut ungu berteriak agar Chen mendengarkan dan ragenya bertambah 336. Chen menjawab bahwa ia tidak akan mendengarkan dan terus pergi. Upaya wanita itu mengejar berakhir dengan dirinya terhempas dan tertinggal di tengah hujan. Dari tanah, wanita itu masih meraih tangan Chen dan memanggil namanya, tetapi identitasnya sendiri tetap belum terungkap. Sebelum meninggalkan wanita berambut ungu itu, Chen Yu memberitahukan alamatnya, Unit A, Apartemen 701. Jika wanita itu benar-benar datang malam nanti, ia diminta tidak salah mengetuk pintu. Wanita tersebut mengepalkan tangan dan bersumpah akan kembali setelah mendapatkan persediaannya. Ragi yang muncul mencapai 886. Beberapa waktu kemudian Chen kembali ke gedung sambil membawa paket. Di dekat lift ia mendapati San Siner masih berada di sana dalam kondisi jauh lebih rendah hati dibanding sebelumnya. San langsung menempel pada Chen, mengaku telah salah dan memohon diterima. Ia bahkan menawarkan akan melakukan apapun selama Chen membiarkannya tetap tinggal, membuat Chen menyebutnya sangat bermuka dua. Dua pengikut Chen menilai San berubah sikap seketika setelah memahami stok Chen seolah tak terbatas. Pengikut botak bahkan bercanda meminta San untuk dirinya bila Chen tidak tertarik. San bersumpah hanya akan menjadi milik Chen, berhenti Livestream, dan menuruti keinginannya. Chen memotong rayuan itu dan menegaskan ia tidak mau melihat perilaku tak tahu malu atau sikap merasa lebih tinggi dari orang lain. San menyatakan akan patuh. Chen akhirnya mengizinkannya ikut masuk, tetapi begitu berada bersama Chu Yao ia langsung memerintahkan San mandi lebih dulu agar tidak mengotori lantai. Sistem menyelesaikan 4.427 rage menjadi 442.700 personal kredit dan memperlihatkan current balance 2.044.900. San Siner kini memiliki favorability 30. Jika berhasil ditaklukkan, seluruh uang dan resource yang dibelanjakan untuknya akan dikembalikan 100 kali ke personal storage host. Dengan saldo yang terus bertambah, Chen menganggap uang semakin seperti angka semata dan bertanya kepada sistem kapan kategori berikutnya akan terbuka. Sistem menjawab bahwa kategori Superpower Fruits akan terbuka pada 3 juta credits. Chen hanya mengeluh santai bahwa menambah kemampuan sehebat itu membuat hidup terlalu mudah. Chu Yao mempertanyakan mengapa Chen berani menerjang hujan asam hanya untuk mengambil sebuah paket. Chen membalas dengan menggoda apakah seharusnya ia menjemput Chu Yao sebagai gantinya. Ucapan itu membuat Chu Yao memerah dan sesaat membayangkan implikasi romantis dari perhatian Chen. Chu Yao buru-buru menyangkal seolah Chen sedang mengajaknya menikah, lalu menjauh untuk menutupi rasa malunya. Chen membuka paket dan menemukan sebuah boneka beruang. Pengikutnya menggoda bahwa bos mereka ternyata memiliki sisi romantis, tetapi Chen menyuruhnya diam dan tidur. Pengikut botak mengatakan ia dan Achao akan beristirahat, sehingga nama panggilan Achao akhirnya terhubung dengan pengikut Chen berambut biru pendek. Mereka sengaja meninggalkan master bedroom untuk Chen dan Chu Yao. Tiba-tiba ruangan berguncang keras. Chen sempat mengira terjadi gempa karena getarannya cukup kuat untuk mengguncang seisi tempat tinggal. Lin Beiwei muncul sambil berteriak memanggil Chen Yu dan mengancam akan mengambil nyawanya malam itu karena sesuatu yang ia anggap telah Chen lakukan padanya. Orang-orang di sekitar Chen menatapnya dengan ekspresi penuh salah paham. Chen bersikeras ia tidak melakukan apapun, tetapi mereka menjawab seolah sudah mengerti. Chen memarahi mereka karena salah memahami situasi dan menyuruh yang lebih muda pergi tidur. Candaan mereka justru mengarah pada tafsir dewasa yang semakin membuat suasana canggung. Chen memegangi kepalanya dan menyadari malam itu kemungkinan besar tidak akan memberinya kesempatan tidur tenang. Chen Yu menanggapi ancaman malam itu dengan santai.
Ia bahkan berkata, bila wanita yang mengancamnya benar-benar mampu menerobos masuk, posisi bos markas seluas 3.000 meter persegi akan ia serahkan kepadanya. Achao dan pengikut botak langsung menyambut ucapan itu dengan tawa, kembali memuji Chen sebagai bos yang jelas bukan orang biasa. Sun Siner merapat manja kepada Chen dan mengatakan sejak awal ia sudah tahu bahwa Big Bro memiliki sesuatu yang istimewa. Achao dan pengikut botak justru terpaku pada penampilan Sun Siner, mengakui bahwa reputasinya sebagai influencer papan atas memang sejalan dengan penampilannya. Chu Yao akhirnya tidak tahan mendengar ocehan mereka. Ia membentak semua orang agar diam dan menghentikan keributan di dalam unit. Sambil memegang cangkir, Chen hanya tersenyum dan berpikir bahwa citra seseorang di luar memang dibentuk oleh caranya sendiri menampilkan diri. Chu Yao mengingatkan bahwa hari sudah larut dan mereka tidak bisa terus membiarkan keributan berlangsung sampai mengganggu para tetangga. Chen membalas dengan candaan aneh tentang pernah menjadi satu-satunya orang yang membela Chu Yao ketika Notre Dame hendak mengusirnya. Candaan itu membuat Chu Yao meledak kesal. Sistem langsung mencatat rage 115 darinya. Chen kemudian berjalan ke pintu unit dan menekan akses untuk membukanya, mengalihkan perhatian dari keributan di dalam. Begitu pintu terbuka, wanita berambut ungu sudah menodongkan senapan merah muda kepadanya. Chen mengangkat tangan dan menuntut agar mereka sama-sama tidak saling mengarahkan senjata. Wanita itu langsung memaki Chen sebagai mesum dan mengancam akan menembak kepalanya. Sistem mencatat rage 233. Chen memberinya dua pilihan, terus mencoba membunuhnya, atau bekerja sama dengannya agar apa yang ia inginkan dapat tercapai. Wanita berambut ungu tersulut oleh sikap Chen yang menurutnya terlalu sombong. Rage kembali melonjak 426 saat ia menuntut Chen berhenti membual di hadapannya. Chen justru menyuruhnya menembak bila memang berani, sambil terus mengejek seolah dirinya hanya sedang menonton pertunjukan kembang api. Wanita itu menutup pintu sambil berpikir bahwa senapan, Divinemic, miliknya adalah senjata tingkat pengepungan, tetapi bahkan tidak mampu menembus sebuah pintu. Ia mulai mempertanyakan kekuatan Chen. Dari luar, wanita itu berkata akan pergi untuk sementara, tetapi memperingatkan bahwa ia akan membuat kematian Chen sengsara bila Chen berani mempermainkannya. Chen kembali membuka pintu dan menegaskan bahwa ia selalu menepati janji. Menurutnya, mengikuti dirinya justru merupakan pilihan terbaik bagi wanita tersebut. Wanita berambut ungu menyuruh Chen diam, memukulnya saat melangkah masuk, lalu membawa senapannya masuk ke dalam unit. Chu Yao menenangkan tamu baru itu dengan semangkuk beef noodles dan meminta agar ia tidak terlalu mengambil hati kelakuan Chen. Wanita itu terkejut karena mereka benar-benar memiliki daging sapi. Sambil menerima makanan, wanita berambut ungu berpikir bahwa di tengah resource yang dimonopoli, makanan seperti ini biasanya hanya dapat dinikmati kalangan elit seperti Jiang Cheng. Ia semakin bertanya-tanya siapa sebenarnya Chen Yu. Sun Siner kembali menempel pada Chen dan merengek lapar, terus memanggilnya, Big Bro, sambil meminta makanan. Chen membalas rayuannya dengan candaan kasar, lalu mengatakan ia akan menyiapkan sesuatu untuk dimakan. Sun memeluk Chen dengan gembira dan berkata bahwa ia memang tahu, Big Bro, paling menyayanginya. Di sisi lain ruangan, Chu Yao bertanya kepada wanita berambut ungu dengan sapaan, Miss Lin, apakah ia hendak pergi ke City Hospital karena sedang tidak sehat? Miss Lin menolak menjelaskan panjang lebar. Ia hanya menegaskan bahwa dirinya harus tiba di sana sebelum fajar. Chen masih sempat memasak dengan gaya berlebihan, menaburkan daun bawang sambil menyebut masakannya sebagai resep rahasia Dewa Koki. Karena waktunya semakin sempit, Miss Lin menarik telinga Chen dan memaksanya ikut pergi saat itu juga. Chen akhirnya setuju. Sebelum berangkat, ia meminta Chu Yao menjaga keadaan di unit dan mengatakan dirinya akan segera kembali. Chu Yao berdiri di pintu sambil mengingatkan Chen agar berhati-hati di luar ketika ia pergi bersama Miss Lin. Lin Beiwei yang masih berada di unit justru berkomentar santai bahwa orang jahat biasanya panjang umur dan Chen cukup keras kepala untuk bertahan. Di tengah acid rain, Chen dan Miss Lin menemukan sebuah electric scooter tua di area charging station. Miss Lin tidak percaya kendaraan itu masih dapat digunakan. Chen menjawab dengan percaya diri bahwa kendaraan tersebut miliknya dan ia bisa membawanya melintasi jalan apapun. Miss Lin mengejek kondisi baterai skuter yang hampir mati dan menuduh Chen mempermainkannya. Sistem mencatat rage 336. Chen berpikir bahwa dirinya sudah memiliki aset lebih dari 2 juta. Baginya mengganti baterai sebuah skuter bukan perkara sulit.
Chen masih sempat melontarkan candaan, percaya pada cahaya, kepada Miss Lin di tengah hujan yang dingin. Miss Lin membalas dengan pukulan keras sambil memaki. Sistem mencatat Rage 422. Chen memegangi pipinya dan mengeluh bahwa pukulan wanita gila itu benar-benar sakit. Miss Lin sendiri kesal karena merasa dirinya pasti sudah kehilangan akal sampai mau mempercayai seorang preman jalanan, seperti Chen. Sesaat sebelum berangkat, Miss Lin memandang Chen dengan ekspresi campuran ragu dan kesal di bawah hujan. Chen menaiki electric scooter dan menyuruh Miss Lin segera naik di belakangnya agar perjalanan menuju City Hospital dapat dimulai. Chen membawa Miss Lin menembus acid rain dengan electric scooter. Di perjalanan, Miss Lin heran karena badan skuter tidak ikut terkorosi. Chen mengejek penglihatannya dan mengatakan daun jaket miliknya saja bisa menahan acid rain. Menurutnya tidak aneh bila skuter itu juga mampu bertahan. Miss Lin membalas ketus bahwa ia mana mungkin mengetahui alasan kendaraan Chen dapat menahan korosi. Chen mempercepat skuter dan menyuruhnya berpegangan erat, menyebut perjalanan itu sebagai Jerry Day di tengah apokalipse. Di belakang Chen, Miss Lin mulai melihat sisi lain dirinya. Tetap santai di tengah kiamat dan memiliki kemampuan tersembunyi. Ia teringat ucapan ayahnya dan bertanya dalam hati apakah Chen mungkin, sang penyelamat, yang pernah disebut ayahnya. UI System akhirnya membuka identitasnya. Yao Qiang mendapatkan Affection 10, Current Affection 10. Sistem juga menjelaskan bahwa setelah roman sukses, seluruh resource dan dana yang ia konsumsi akan direfund 100 kali ke personal inventory host. Settlement System berikutnya mencatat 1.678 Rage Points menjadi 167.800 personal kredit dan memperlihatkan current balance 2.210.700. Masih mengendarai skuter, Chen meminta Yao Qiang menyerahkan senapan di punggungnya karena ia ingin memberi senjata itu sebuah upgrade. Yao Qiang terkejut mendengar bahwa Chen ternyata juga dapat meningkatkan senjata. Senapan tersebut berubah dalam efek partikel biru di tangan Chen. Chen berpikir bahwa membuka beberapa atribut slot tidak menghabiskan personal kredit dan berharap tindakan itu sekaligus memberi cashback 100 kali serta menaikkan Affection Yao Qiang. Mereka akhirnya tiba di sebuah akses menuju kompleks rumah sakit dan berhenti ketika seorang penjaga menghadang jalan. Yao Qiang turun dan berkata bahwa itu dirinya, lalu meminta penjaga membiarkan mereka lewat. Penjaga tersebut menolak mentah-mentah. Ia menyatakan tidak peduli siapa yang datang, bahkan jika Jade Emperor sendiri yang meminta masuk. Penjaga itu bahkan menghina penampilan Yao Qiang dan menyuruhnya pergi karena dianggap membawa berbagai penyakit. Chen membalas penghinaan itu dengan ejekan tajam dan menyuruh penjaga berhenti bicara sembarangan. Penjaga tersebut menertawakan Chen sebagai anak muda bermulut tajam, sementara Chen sudah memegang senapan yang sebelumnya ia upgrade. Konflik berakhir seketika ketika Chen menembakkan senapan dan peluru menghantam kepala penjaga dengan fatal. Dengan penjaga tersungkur, Chen masih sempat mengejek bahwa orang itu sendiri yang terus bicara sampah, sementara Yao Qiang berdiri di sampingnya dalam diam. Setelah menembak penjaga pertama, Chen menendang tubuh lawannya menjauh dan kembali mengejeknya tanpa menunjukkan rasa gentar. Chen menyandang senapan dan mengatakan bahwa seorang cannon fodder seharusnya tahu bagaimana bersikap sebagai cannon fodder. Teriakan dari dalam kompleks membuat Yao Qiang sadar lebih banyak penjaga sedang keluar menuju mereka. Chen justru mengangkat senapan dengan percaya diri dan bercanda bahwa hari itu ia akan memperlihatkan seperti apa Gun God dari Crossfire. Peluru pertama kembali melesat dari laras senapan menuju kelompok penjaga yang datang. Sambil mengendalikan electric scooter, Chen terus menembak ke arah para pengejar dan menjatuhkan beberapa orang di tengah hujan. Setelah tembakan berhenti, salah satu penjaga yang tersisa berlutut dan memohon agar nyawanya diselamatkan. Di belakang mereka terlihat tanda menuju Outpatient Department. Chen tetap mengarahkan senapan kepada penjaga yang memohon, tidak menunjukkan niat membiarkan ancaman di belakang mereka bergerak bebas. Satu ledakan tembakan lagi terdengar, diikuti percikan darah yang menandakan penjaga terakhir juga ditembak. Chen dan Yao Qiang kemudian menerobos masuk ke ruang laboratorium. Yao langsung berteriak memanggil seseorang dengan sebutan Old Qin. Seorang peneliti tua berjas putih muncul bersama seorang perawat berbaju merah muda. Old Qin memanggil Yao Qiang, Little Rose, dan khawatir melihatnya datang menembus acid rain. Yao Qiang mengesampingkan pertanyaan tentang dirinya dan langsung menuntut kabar mengenai progres eksperimen yang sedang mereka kerjakan. Chen malah mengalihkan perhatian ke perawat muda,
bercanda bahwa apokalipse membuatnya takut dan meminta perawat itu memeriksanya. Yao Qiang langsung menarik telinga Chen dan menegaskan bahwa tingkahnya jelas sedang mencari pukulan. Olkin kemudian bertanya siapa pemuda yang datang bersama Yao. Yao menjawab bahwa namanya Chen Yu dan mengakui dirinya tidak akan berhasil tiba di sana tanpa bantuan Chen. Mendengar penjelasan itu, Olkin tersenyum dan menilai Chen sebagai pemuda yang tidak biasa. Perawat berbaju merah muda meremehkan penilaian tersebut. Menurutnya, yang terpenting di apokalipse hanyalah mampu bertahan hidup sampai akhir. Olkin mengatakan tidak banyak anak muda yang benar-benar mampu seperti Chong Wei. Sang perawat langsung membanggakan Chong Wei sebagai orang yang memiliki resource dan koneksi jauh di atas orang biasa. Chen menyela dan mengejek apakah semua barang milik Chong Wei-nya itu dilapisi emas. Perawat tersebut menuduh Chen hanya iri. Sistem memperlihatkan Rage Value 225, sementara Chen memperingatkannya agar tidak menilai orang hanya dari penampilan. Perawat itu semakin membanggakan Chong Wei. Ia mengaku pria tersebut punya beras, tepung, dan minyak tanpa habis, bahkan membawakannya White Flour Steamed Buns pagi itu. Ia juga menuduh Chen mendekati saudarinya hanya untuk mengincar resource keluarga mereka. Chen dan Yao Qiang saling menatap canggung. Chen menyinggung White Flour Steamed Buns dan mengatakan bahwa kedua saudari itu ternyata benar-benar mirip. Yao Qiang akhirnya menyebut nama sang perawat secara langsung, Yao Miaoer. Ia mengatakan bahwa dibanding Steamed Buns, Chen Yu bahkan biasa makan beef noodles di rumah. Yao Miaoer tertawa dan menuduh saudarinya sudah terlalu lapar sampai bicara tidak masuk akal. Ia bersikeras resource kini dimonopoli dan dikumpulkan untuk distribusi terpusat. Orang biasa bahkan sulit mendapatkan mie, apalagi daging sapi. Chen mendorong Miaoer menjauh sambil mengejek seolah ia baru pulang dari Dunhuang dan masih hidup dalam gambaran masa lalu yang sudah tidak sesuai keadaan. Penghinaan itu membuat Yao Miaoer tersulut. Sistem mencatat Rage Value 376. Olkin mencoba memahami latar belakang Chen dengan bertanya apakah ayahnya bekerja di pemerintahan. Chen menjawab tidak, lalu Olkin kembali menanyakan apakah ayahnya seorang pengusaha. Chen kembali menjawab tidak. Yao Miaoer memotong percakapan dan memanggil Olkin, Grandpa, meminta kakeknya berhenti membuang waktu pada seorang preman bermulut besar. Yao Qiang menyebut Miaoer bodoh dan hendak menjelaskan sesuatu tentang Chen, tetapi Miaoer malah menuduh saudarinya iri karena brother Chong Wei memilih dirinya. Ia bahkan menawarkan akan meminta Chong Wei memberi Yao Qiang sedikit makanan demi hubungan mereka sebagai saudari. Chen kehilangan kesabaran dan menampar Yao Miaoer, mengatakan ia ingin melihat apakah wanita itu masih bisa terus mengoceh setelah menerima tamparan. Miaoer memegangi pipinya dan memaki Chen karena berani memukulnya. Sistem mencatat Rage Value 558. Chen kembali mengejeknya agar berhenti bergaya seperti seorang putri dan bertanya di KTV mana ia sebenarnya bekerja. Yao Miaoer jatuh sambil semakin marah. Rage Value naik 637. Ia mengancam bahwa Chong Wei berasal dari HW Group dan cukup satu perkataannya untuk membuat Chen menghilang dari Jiang City. Mendengar nama HW Group, Chen sesaat berakting panik karena kelompok itu disebut sebagai grup terbesar di Jiang City. Seorang pria muda berambut hitam masuk bersama dua pengikut dan langsung memanggil Miaoer, sementara Chen dan Yao Qiang menoleh ke arah pendatang baru. Yao Miaoer segera berlindung di dada pria tersebut dan memanggilnya, Hani, mengadu bahwa dirinya sedang dibuli. Pria itu bertanya siapa yang berani mengganggu wanitanya. Chen dan Yao Qiang hanya bisa memasang ekspresi kaku melihat kemesraan berlebihan pasangan di hadapan mereka. Miaoer menunjuk Chen dan berbohong bahwa Chen baru saja melecehkannya lalu memukulnya setelah ditolak. Pria berambut hitam itu langsung memerintahkan dua pengikutnya menyerang Chen. Chen berdiri tenang ketika dua pria itu bergerak mengepung dan menyerangnya dari dua sisi. Kedua penyerang terkejut ketika gerakan Chen membuat serangan mereka kehilangan sasaran dan posisi mereka justru kacau. Dua pria tersebut berakhir kesakitan akibat benturan dan kegagalan serangan mereka sendiri. Chen dan Yao Qiang berdiri tanpa cedera. Yao bahkan mengejek kedua pria itu dengan bertanya apakah para Big Brother tersebut baik-baik saja. Yao Miaoer berteriak menyuruh mereka segera bangkit dan melumpuhkan Chen. Sistem mencatat Rage Value 115. Salah satu pengikut kemudian mengeluarkan pisau dan maju sambil membungkukkan tubuhnya untuk menyerang lagi. Pria bersenjata itu mengangkat pisau tinggi-tinggi dan mencoba menusuk Chen dari depan.
Chen merespons dengan satu tendangan cepat yang mengangkat tubuh penyerang dan menghentikan serangan sebelum pisau sempat mengenai dirinya. Penyerang tersebut jatuh sambil menangis kesakitan setelah tendangan Chen mengenai tubuhnya. Chen mengangkat kaki lagi sambil tersenyum dan mengejek bahwa reaksinya tadi hanya refleks. Ia bahkan mempersilakan lawan mencoba sekali lagi. Pria berambut hitam memaki kedua bawahannya sebagai orang-orang tidak berguna karena tidak mampu menjatuhkan Chen. Yao Qiang akhirnya memanggil pria itu secara penuh, Li Chongwei. Ia menuduh Li mendekati Yao Miaoer hanya untuk mendapatkan gene eksperimen data hari itu, menjadi orang pertama yang awakenet, lalu memonopoli teknologi tersebut untuk menguasai keadaan apokalipse. Yao Miaoer menolak tuduhan itu. Ia bersikeras Chongwei benar-benar mencintainya dan mengatakan gene data tersebut merupakan hasil kerja keras dirinya bersama kakeknya, sehingga menurutnya wajar jika data itu diberikan kepada calon cucu menantu mereka. Chen menertawakan situasinya sebagai seekor musang yang didoakan ayam, sementara Miaoer tetap membela Chongwei. Sistem memperlihatkan Rage Value 267. Chen lalu berkata akan membuktikan ucapannya. Ia tiba-tiba memegang setumpuk dokumen yang disebut sebagai data yang diinginkan lawan, lalu menawarkan menyerahkannya dengan syarat seseorang yang ia sebut, saudaranya, dibiarkan hidup. Identitas, saudara, yang dimaksud tidak dijelaskan panel. Olkin terpaku melihat dokumen di tangan Chen dan bertanya-tanya sejak kapan data eksperimen itu berada di sana. Yao Qiang salah memahami tindakan Chen sebagai penyerahan. Ia marah dan mengatakan tidak menyangka Chen merupakan orang seperti itu. Teks panel juga mencatat Anger Value 338. Li Chongwei langsung menunjukkan minat. Ia menyuruh Chen membawa file tersebut dan menjanjikan akan membiarkan Chen hidup, sedangkan Yao Miaoer kembali mengejek Chen sebagai pengecut yang tidak punya tulang belakang. Chen mengulurkan dokumen ke arah Li Chongwei. Di belakangnya, Yao Qiang memendam kemarahan dan bersumpah akan mengambil nyawa Chen bila dirinya selamat. Teks panel mencatat Anger Value 608. Yao Miaoer berdiri rapat di sisi Li Chongwei saat keduanya memeriksa gene eksperimen file yang baru saja diberikan Chen. Keduanya tampak yakin data itu sudah berada di tangan mereka. Li Chongwei tersenyum dingin setelah mendapatkan file lalu memerintahkan para penjaganya membawa Chen dan kelompoknya pergi. Miaoer merangkul Li sambil menegaskan bahwa dirinya tidak sedang mabuk cinta. Ia menganggap dirinya dan Chongwei memang sejenis, lalu mengejek orang lain yang dinilainya tidak punya takdir menjadi kaya. Chen membalas ejekan Miaoer dengan menyebut tingkahnya sebagai Wild Chicken Emotional Breakdown Syndrome. Miaoer langsung menyuruh Chongwei menjadikan Chen pelampiasan, dan Ui memperlihatkan Rage Value 255. Li Chongwei memeluk Miaoer dan memerintahkan para pria berjas segera menjalankan perintahnya. Para penjaga pun mulai menerjang. Chen mengangkat tangan dan menyuruh mereka menunggu, membuat serbuan itu berhenti sejenak. Li dan Miaoer mengira Chen mulai takut. Mereka menertawakan perubahan sikapnya dan mengatakan semuanya sudah terlambat. Chen menjawab tenang bahwa sejak apokalipse dimulai, ia hampir tidak pernah lagi merasakan takut. Li merangkul Miaoer sambil menyombongkan bahwa gene eksperimen data sudah berada di tangan mereka dan menantang Chen mempertahankan kesombongannya. Chen tiba-tiba berkata data itu sudah tidak ada di sana. Gene eksperimen file di tangannya Li berubah menjadi partikel digital dan kembali ke Chen. Li Chongwei menatap tangannya dengan kaget dan mempertanyakan kapan Chen sempat mengambil kembali file tersebut. Miaoer panik lalu memerintahkan para penjaga merebut kembali gene eksperimen file dari Chen. Chen tetap santai, menyuruh mereka berdiri saja dan tidak perlu repot merebut sesuatu yang tidak akan bisa mereka pegang. Li Chongwei berteriak agar para penjaga menghentikan Chen. Beberapa pria berjas langsung berlari ke arahnya. Chen memunculkan gulungan tali dari efek digital di tangannya dan melemparkannya ke arah para penyerang. Tali itu bergerak cepat mengikat Li Chongwei, Yao Miaoer, dan para penjaga sekaligus hingga mereka tidak dapat bergerak bebas. Melihat semua orang terikat, Chen mengejek bahwa sekarang tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan gene eksperimen data. Yao Qiang meledak marah karena menganggap Chen mempermainkan benda yang sangat penting. Ui memperlihatkan Rage Value 338. Chen mendekati Yao Qiang, memegang kedua bahunya, lalu tiba-tiba bertanya apakah ia percaya pada cahaya. Yao Qiang membeku mendengar pertanyaan yang sama sekali tidak ia duga dan hanya menatap Chen tanpa jawaban. Setelah ragu, Yao Qiang menjawab pelan bahwa ia percaya. Chen langsung tertawa keras dan mengejek Yao Qiang karena benar-benar percaya pada hal yang menurutnya kekanak-kanakan. Yao Qiang semakin kesal karena terus dipermainkan.
Ui memperlihatkan Rage Value 888. Yao Qiang mengejar Chen untuk memukulnya, sementara Chen menghindar dan memerintahkan sistem melakukan settlement. Sistem menyelesaikan total 4.695 Rage Points menjadi private quota 469.500 dan memperlihatkan current quota 2.680.200. Chen melihat angka itu dan menyadari progresnya masih sedikit kurang dari target berikutnya, sementara Yao Qiang masih marah di belakangnya. Chen kemudian menenangkan Yao Qiang dan mengatakan gene eksperimen Pak Kage akan ia tangani sendiri. Olkin yang mengamati seluruh kejadian bertanya apakah Chen sebenarnya juga seorang medical researcher. Yao Miaoer yang masih terikat langsung mengejek kemungkinan Chen menjadi researcher dan kembali merendahkan Olkin serta penilaiannya terhadap teknologi. Chen berjongkok di depan Miaoer dan menyentuh dahinya sambil membalas bahwa justru pikirannya yang bermasalah. Ui memperlihatkan Rage Value 288. Chen menanggapi kemarahan Yao Miaoer dengan nada mengejek dan mengatakan dirinya sudah mendapat suntikan rabies, jadi tidak takut pada keganasannya. Miaoer menantang Chen melepaskan ikatannya. Chen kembali menyebutnya mengalami Wild Chicken Emotional Breakdown Syndrome. Ui memperlihatkan Rage Value 359 dan kemudian G543. Chen menyilangkan tangan sambil berkata ia hanya mengingatkan agar Miaoer tidak terlalu cepat mengambil kesimpulan. Miaoer semakin marah dan mengancam akan meminta orang-orang HOY memelintir kepala Chen serta menendangnya dari gedung. Ui memperlihatkan Rage Value 752. Di apartemen 701, Sansiner yang baru selesai membersihkan diri melihat Chu Yao duduk sepanjang malam dan bertanya apakah Sister Chu Yao tidak tidur sama sekali. Chu Yao mengakui ia tidak bisa tidur karena terus memikirkan situasi Chen di luar. Sansiner mencoba menenangkan Chu Yao dengan mengatakan, brothernya sangat kuat sehingga orang lainlah yang akan menderita. Lalu bertanya apa yang ingin dimakan untuk sarapan. Ucapan San membuat Chu Yao tersentak seolah mengambil keputusan mendadak. Chu Yao segera bangkit dan berlari keluar dari unit, meninggalkan Sansiner di belakang. Sansiner memikirkan jarak rumah sakit yang jauh dan kondisi luar yang berbahaya, lalu bertanya-tanya apa yang harus mereka lakukan. Melihat Chu Yao terburu-buru, Sansiner bercanda apakah ia sedang bergegas menghadiri pemakaman. Lin Beiwei menegur San karena Chen telah membunuh saudaranya dan ia tidak mungkin bersyukur. San menjelaskan bahwa Chu Yao sedang mengkhawatirkan Chen dan sudah lebih dulu berlari keluar. Kembali di laboratorium, Olkin bertanya apakah Chen benar-benar dapat membuat gen manusia berevolusi. Chen meminta Olkin mempercayai Yao Qiang lalu mengajak semua orang sarapan setelah keributan panjang. Chen memunculkan satu meja penuh makanan lewat efek digital, Steamed Buns, Sai Milk, Tea Eggs, Century Egg and Lean Pork Chonge, bahkan Shrimp Dumplings. Li Chongwei dan Miaoer yang masih terikat tercengang. Mereka menganggap supply sudah dimonopoli, sehingga kemampuan Chen memunculkan sarapan dari udara membuat mereka menduga ia mungkin seorang awak kenet. Li Chongwei mendadak mengubah sikap, memanggil Chen, brother, mengaku sebelumnya buta, dan berjanji akan mengikuti serta menaati apapun yang Chen perintahkan. Chen memakan sarapannya dengan santai lalu memastikan apakah Li benar-benar bersedia melakukan apa saja. Yao Miaoer ikut berubah genit, memanggil Chen, brother-in-law, mengatakan dirinya juga bersedia melakukan apa saja dan bahkan tahu lebih banyak trik daripada saudarinya. Chen mendekat dan meminta Miaoer menunjukkan trik yang ia banggakan. Saat Miaoer malu, Chen justru mengejek wajah dan sikapnya sebagai sesuatu yang berubah sesuai suasana hati. Miaoer menahan senyum di depan Chen tetapi mengumpat dalam hati. Ui memperlihatkan Rage Value 553. Yao Qiang menyela dan memperingatkan bahwa Li Chongwei belum kembali. Menurutnya orang-orang HOY pasti akan segera bergerak. Chen sama sekali tidak gentar. Ia berkata entah mereka kecoa atau tikus, semuanya akan disapu sekaligus. Yao Qiang menjelaskan bahwa yang Master HOY telah berlatih berbagai martial arts sejak kecil dan sangat mahir bertarung. Jika mereka bertemu dengannya, mereka bisa mati. Suara ancaman terdengar dari luar rumah sakit, orang di dalam diperintahkan menyerahkan gene research data, atau seluruh rumah sakit akan diledakkan dalam 1 menit. Di halaman City Hospital, seorang pria berambut ungu berjas merah memegang pengeras suara dan mengumumkan bahwa waktu yang tersisa tinggal 30 detik. Banyak pengawal berjas berdiri di belakangnya. Seorang bawahan berambut hijau memanggilnya, Third Master, dan bertanya mengapa mereka tidak langsung menyerbu masuk. Third Master menunjuk jasad-jasad di tanah dan bertanya apakah bawahannya ingin berakhir seperti mereka.
Bawahan itu membalas bahwa Supervisor Lee sudah lebih dulu naik dan mereka akan tanpa pengecut jika hanya menunggu. Kesal dengan kebodohan bawahan tersebut, Third Master memukulnya dan menegaskan bahwa mengikuti orang yang sudah gegabah bukanlah keberanian. Di laboratorium, Yao Qiang melihat keluar dan mengatakan Xiao Baiye berada di bawah. Ia berniat menahan mereka sementara yang lain menggunakan kesempatan untuk pergi. Chen justru masih makan dan bertanya mengapa harus terburu-buru karena makanan adalah kebutuhan utama. Sikap itu memicu Rage Value 245. Chen menegaskan bahwa setelah data berada di bawah kendalinya, ia akan menghadapi ancaman di luar sementara yang lain sebaiknya segera meninggalkan tempat itu. Li Chongwei yang masih terikat terus banyak bicara dan menuntut dilepaskan. Chen menendang wajahnya sambil menyuruhnya diam. Yao Miaoer yang terikat bersama Li berteriak keras keluar, memanggil Yang Master dan memberitahukan bahwa mereka berada di third floor lab. Di halaman, bawahan berambut hijau mengenali suara Miaoer dan mendesak Third Master segera naik untuk menyelamatkannya. Third Master menampar bawahannya agar berhenti panik dan tetap mengikuti rencananya. Third Master kemudian memerintahkan para pria membawa seluruh explosive vest ke depan, menunjukkan bahwa ancaman meledakkan rumah sakit bukan sekadar gertakan. Chen akhirnya muncul di halaman. Ia mengomentari bahwa HOE Group S yang Master ternyata cukup tegas, sementara para pria mulai menyiapkan bahan peledak. Third Master mengira Chen hanya seorang utusan dan menyuruhnya kembali memberitahu, Masternya, serahkan data atau tunggu mati. Chen tampak bingung mendengar dirinya dianggap punya seorang Master. Third Master menjelaskan bahwa di Jiang City hanya sedikit orang yang mampu membunuh begitu banyak orang sendirian. Menurutnya sosok sekuat itu mustahil hanyalah pemuda seperti Chen. Chen tersenyum dan bertanya bagaimana jika memang dirinya sendiri yang membunuh semua orang tersebut. Third Master langsung menerjang dan menghantam wajah Chen dengan pukulan keras. Tubuh Chen terpental jauh di halaman akibat pukulan tersebut. Chen menutup mulutnya yang berdarah dan terkejut karena serangan lawan benar-benar mampu melukainya. Third Master memperingatkan bahwa pamer kekuatan pada masa apokalipse bukan tindakan cerdas. Chen menatap lawannya dengan serius lalu menyimpulkan bahwa kemampuan HOE Group S yang Master memang berada pada level berbeda dari musuh-musuh sebelumnya. Third Master merasakan sikap Chen berubah dan mengancamnya. Apakah ia benar-benar ingin mati? Di laboratorium, Yao Qiang bersikeras harus turun membantu Chen. Olkin menahannya dan mengatakan penilaiannya terhadap Chen cukup baik. Ia tidak percaya Chen adalah orang yang akan membuang nyawa secara membabi buta. Yao Miaoer mengejek kekhawatiran saudarinya dan menyuruh Olkin lebih baik menulis ulang salinan data daripada membuang waktu. Ia bahkan menawarkan akan memohon kepada Yang Master agar Olkin diselamatkan. Yao Qiang menyindir Miaoer dengan bertanya apakah Xiao Baiye benar-benar akan tertarik kepadanya. Miaoer menjawab penuh percaya diri bahwa tentu saja, bahkan para pelamarnya bisa berbaris sampai Shangjing. Yao Qiang membalas bahwa banyaknya pelamar hanya menunjukkan standar mereka rendah, bukan berarti Miaoer sangat menarik. Miaoer langsung tersinggung dan menuduh Yao Qiang hanya iri kepadanya. Miaoer berteriak memanggil nama Yao Qiang dan menyuruhnya kembali, tetapi Yao Qiang sudah berlari meninggalkan laboratorium untuk membantu Chen. Di halaman, Third Master kembali menyerang Chen dengan tendangan panjang yang memaksanya membungkuk menghindari atau menahan hantaman. Third Master mengejek Chen terlalu menilai tinggi dirinya sendiri, lalu memerintahkan para penjaga memasang explosive vest. Chen yang sempat jatuh berlutut meminta lawannya menunggu. Third Master mengakui fisik Chen lumayan tetapi mengatakan ia dapat mengirimnya ke alam baka dalam 3 gerakan. Chen menerima tantangan itu dan membalas bahwa 3 gerakan justru cukup baginya untuk menghadapi seluruh kelompok tersebut. Bawahan berambut hijau tertawa dan menerjang. Ia mengklaim Chen bahkan tidak mampu menahan satu gerakan Third Master dan mengatakan dirinya sendiri bisa menjatuhkan Chen hanya dengan satu serangan. Ketika serangan datang, Yao Qiang menerobos masuk dan justru terkena hantaman hingga terlempar ke arah Chen. Yao Qiang jatuh menimpa Chen di rumput dan membuat keduanya terjerembab bersama. Yao Qiang bangkit sambil memegang kepala, sedangkan Chen yang terjepit di bawahnya mengeluh apakah ia sarapan dengan memakan beban besi. Yao Qiang marah mendengar ejekan itu. Ui memperlihatkan Rage Value 255. Third Master menertawakan Chen karena ternyata bergantung pada seorang wanita untuk menyelesaikan masalah. Para pengawalnya ikut mengejek Chen sebagai pengecut yang bersembunyi di belakang wanita dan menganggapnya memalukan. Chen memerintahkan sistem melakukan settlement.
Sistem menampilkan total 2.926 Rage Points yang ditukar menjadi private kuota 292.600. Chen menghitung bahwa ia masih kekurangan sedikit lebih dari 300 Rage Points untuk mencapai target yang diincarnya. UI tidak memperlihatkan current kuota baru secara utuh. Chen tiba-tiba memarahi Yao Qiang sebagai wanita bodoh dan menyuruhnya menyingkir agar tidak mengganggu rencananya. Yao Qiang memanggil nama Chen dengan marah. Rage Value 266 muncul. Chen menegaskan Xiao Baiye bukan lawan yang bisa ia tangani dan menyuruhnya pergi. Chen kembali menyuruh Yao Qiang menyingkir, kali ini dengan nada dingin seolah sengaja memutus ruang untuk berdebat. Yao Qiang menahan air mata saat melihat Chen tetap memilih berdiri menghadapi lawan sendirian. Yao Qiang akhirnya berbalik dan berkata jika Chen memang ingin mati, ia akan membiarkannya. UI memperlihatkan Rage Value 118. Yao Qiang merasa situasinya sudah tidak dapat diselamatkan dan bersiap menjauh dari medan pertarungan. Third Master menyuruh seluruh bawahannya menghabisi Chen. Para pria berjas pun menyerbu dari berbagai arah. Chen berdiri menghadapi serbuan itu dan sekali lagi memerintahkan sistem melakukan settlement sebagai cliffhanger. Seorang wanita berambut putih panjang turun dari mobil mewah sambil berpikir bahwa ternyata Awakened sudah muncul di dunia ini. Ia lalu bertanya kepada Xiao Baiye apakah inilah pertunjukan bagus yang ingin diperlihatkan kepadanya. Pria berambut ungu yang memimpin kelompok Haoye menoleh kepadanya dan memanggilnya Zi Hao, menguatkan bahwa keduanya sudah saling mengenal. UI sistem mengidentifikasi wanita itu sebagai Gao Zi Hao, eldest daughter dari Gao Family, salah satu three major families di Jiang City, dan memperlihatkan Rage Value Calculation Multiplier sebesar 10 kali orang biasa. Chen memperhatikan Gao Zi Hao dan bertanya-tanya mengapa nilai rage potensial wanita itu sudah begitu tinggi sejak awal serta apakah ia memang bertemperamen buruk. Yao Qiang melihat perhatian Chen tertuju pada Gao Zi Hao dan memarahinya karena terus memandangi wanita lain. UI memperlihatkan Rage Value 298. Gao Zi Hao berjalan mendekat, menyapa Mr. Chen, dan memperkenalkan dirinya secara langsung sebagai Gao Zi Hao. Yao Qiang menggerutu bahwa Chen hanyalah seorang mesum yang berpura-pura menjadi pria baik. Gao Zi Hao kemudian menyambut Old Qin ketika peneliti tua itu keluar dari rumah sakit untuk menemui mereka. Gao Zi Hao memuji gene modification teknikue milik Old Qin sebagai sesuatu yang menakjubkan dan mengatakan jika teknologi itu diwariskan, ia dapat mengubah seluruh apokalipse. Chen menyela dan bertanya apakah teknologi itu hanya akan mengubah apokalipse jika diserahkan kepada Gao Family, seolah keluarga lain tidak cukup baik. Gao Zi Hao menjelaskan bahwa Gao Family memiliki tim gene research kelas atas, dukungan pihak berwenang, serta resource, teknologi, dan koneksi yang menurutnya menjadikan keluarga mereka pilihan terbaik. Chen menantang klaim tersebut dan bertanya mengapa Gao Family tidak mengembangkan teknologi itu sendiri jika memang sehebat yang dikatakan. UI memperlihatkan Rage Value 2276. Gao Zi Hao mengabaikan Chen dan meminta Old Qin mempertimbangkan tawarannya dengan serius, menjanjikan bahwa Gao Family dapat memenuhi persyaratan apapun. Old Qin menjawab bahwa Gao Zi Hao meminta kepada orang yang salah. Gao menegur Chen agar diam karena ia sedang berbicara dengan Old Qin. UI memperlihatkan Rage Value 3379. Old Qin mengaku bahwa gene modification technology yang selama ini ia teliti sebenarnya masih memiliki banyak kekurangan. Gao Zi Hao terkejut mendengar pengakuan bahwa teknologi yang ia incar belum sesempurna dugaannya. Chen mulai menyimpulkan sesuatu dari pengakuan Old Qin, tetapi percakapan mereka terpotong sebelum ia menjelaskannya. Xiao Baiye muncul di dekat tumpukan kotak eksplosives dan memotong percakapan mereka, menanyakan apakah mereka sudah cukup mengobrol. Gao Zi Hao menoleh marah dan menuntut penjelasan atas tindakan Xiao Baiye. Xiao Baiye mengangkat sebuah detonator dan menuntut gene modification data diserahkan. Jika tidak, ia mengancam tidak seorang pun akan selamat. Gao Zi Hao menuduh Xiao Baiye berniat mengambil seluruh hasil untuk dirinya. Xiao menjawab bahwa jika mendapat data tersebut, bahkan Wang Family di Beijing akan dipaksa merendah kepadanya. Chen menilai kesombongan Xiao Baiye menunjukkan ia merasa memiliki kekuatan besar yang mendukungnya. Xiao Baiye menodongkan pistol ke Chen dan mengaku sudah lama menahan diri. Chen justru menanggapinya dengan candaan bahwa ini pertama kalinya ia akan mati bersama seseorang dan terasa menarik. Xiao Baiye kehilangan kesabaran lalu memerintahkan anak buahnya melempar semua orang ke dalam gedung. Para pengawal mendorong dan menendang Chen serta yang lain masuk ke City Hospital, sementara Yao Qiang, Gao Zi Hao,
dan Oldkin ikut dipaksa masuk. Chapter berakhir saat kelompok itu dikurung menuju bangunan yang sudah dikelilingi eksplosif es.